Penyelundupan. Kata penyelundupan membuat kita berpikir mengenai penyelundupan narkoba atau penyelundupan kayu. Tetapi, ada jenis penyelundupan baru yang mulai membebani negara kita. Penyelundupan imigran ilegal. Menurut data dari Polisi Nasional, 3 tahun terakhir ini ada 55 orang telah ditangkap atas tuduhan penyelundupan imigran ilegal. 55 tersangka ini sedang ditahan oleh polisi. Aktivitas penyelundupan imigran ilegal makin meningkat. Tahun 2006 sampai tahun 2008, kurang lebih 400 imigran ilegal diamankan dari tangan-tangan penyelundup. Tetapi tahun 2009, polisi dan imigrasi mengamankan 2.000 imigran ilegal dari penyelundupan. Dan diperkirakan bahwa tahun 2010 ke atas, angka ini akan meningkat drastis. Waktu masukkan imigran gelap itu di bulan Mei 2009, ada lebih kurang 32 orang. Di seluruh Indonesia, makin banyak orang mulai mendengar atau mengalami kasus terkait dengan penyelundupan imigran ilegal. Kita tahu bahwa Oisapa ini banyak dihuni oleh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena berprofesi sebagai nelayan, ini sangat rentan terhadap penyelundupan imigran ilegal. Karena beberapa kasus yang kita ketahui bahwa penyelundupan imigran ilegal ini dia masuk melalui jalur laut atau menggunakan jasa para nelayan. Yang datang ke sini orang Arab, dia beli kapal di sini, terus dia mau ke Australia. Kalau saya dengar bulan-bulan kemarin itu terjadi di kampung sini, penyelundupan imigran ilegal itu. Memang saya dengar bulan-bulan kemarin ada beberapa kapal muat ke sana, itu sih ada. Sebab selama ini ada juga imigran gelap dibuang, ya, dibuang atau diturunkan di wilayah di kelurahan ini. Untuk masyarakat yang baru mendengar mengenai aktivitas penyelundupan imigran ilegal, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana jaringan penyelundupan ini beroperasi dan siapa saja yang menjadi penyelundup. Di dalam jaringan penyelundupan imigran ilegal atau sindikat, otaknya biasanya adalah orang asing yang mempunyai 2 peranan. Pertama, dia mencoba menawar warga asing untuk melewati prosedur imigrasi resmi apabila mereka bayar fee yang cukup mahal. Karena mayoritas warga asing ini tidak mempunyai izin untuk pindah ke negara lain. Mereka menjadi imigran ilegal. Kedua, otak ini akan mencari calo di Indonesia yang bisa membantu sindikat mengantar imigran ilegal ke tujuannya. Calo Indonesia ini bertugas untuk mencari kendaraan dari tempat mendarat ke tempat berangkat, mencari rumah atau penginapan selama di Indonesia, dan juga mencari kapal dan ABK untuk membawa imigran ilegal ke tujuannya. Mereka jalan darat menuju Kota Media Tanjung Balai dan langsung ke Medan. Mereka mungkin menggunakan bus ataupun pesawat ke Jakarta. Lalu setelah katanya sampai Jakarta, mereka baru menuju negara tujuan mereka, yaitu Australia. Pada awalnya datang orang Indonesia untuk memesan villa. Kebetulan ada orang Afghanistan yang udah lama dulu berada di Bogor. Punya kartu NHCR. Nah, pada waktu itu kedatangan jam 9 malam. Dia memesan villa untuk 20 orang. Dirahasiakan, tamunya juga nggak tahu. Kita kan ya kita terima aja karena orang Indonesia. Agen-agen yang membawa imigran gelap ini dari Malaysia ke Tanjung Ledong
mereka ini nanti barangkali kurang berani untuk menyampaikan imigran gelap ini sampai ke pinggir pantai. Di sini mereka mengambil jasa daripada nelayan. Nelayan akan ditawarkan nanti, oh Polan, kamu sanggup nggak membawakan ini dari tengah ke pinggir dengan imbalan. Ada pula lagi yang mencalo. Misalnya datang imigran gelap, mereka dicalo. Imigran ini mau kemana? Mau ke Medan. Mereka meminta duitnya langsung difasilitasi untuk sampai ke Tanjung Balai atau ke kota untuk mengambil kendaraan. Orang nginap di hotel Kupang Indah, kadang-kadang yang datang dulu ojek yang antar, kita tidak tahu. Setelah sudah berangkat baru kita dibantu kasih uang. Jadi saya bilang begini, ini uang apa? Sudah itu apa punya uang jatah. Tiba-tiba sudah 3 hari, 4 hari baru kedapatan yang sudah tangkap di Pulau Pasir. Oh berarti ternyata orang itu. Jadi katanya orang itu dari Rote, mau beli perahu, mau pakai pancing ikan. Setelah diambil malamnya, ada berita keluar di koran katanya ada tenggelam kapal saya, ada muat imigran katanya, orang asing. Saya juga tidak tahu bahwa mereka mau pakai muat imigran. Setelah itu ada intel datang dari Polresta, cari saya bahwa betul ada jual perahu, saya bilang betul. Tapi untuk saya tahu masalah mereka memuat imigran apa itu saya tidak ada tahu sampai di situ. Alasannya sama saya, mereka mau pakai pancing di Rote, Pak. Yang harus diperhatikan adalah dari segi hukum. Setiap orang yang terlibat dalam jaringan atau sindikat penyelundupan ini, termasuk otaknya, calo Indonesia, pengemudi dan pemilik kendaraan, pemilik penginapan, pemilik kapal, ABK, maupun satpam yang bekerja di penginapan, semua ini bersalah menjadi penyelundup. Dan persoalan penyelundupan imigran ilegal bukan hanya masalah lokal, tetapi juga masalah internasional. Sindikat penyelundupan ini sangat pintar menggunakan uang untuk menggoda masyarakat. Mula cerita yang saya alami, ya saya itu pada waktu kedatangan seorang tuh Muhammad Ali namanya dari Irak, 25 orang semuanya. Tujuannya supaya diberi apa itu namanya, dikasih menjejehkan di apa namanya itu, supaya ditolonglah apa yang dia mau. Katanya kalau Bapak menolong saya kasih hadiah nanti untuk di pesantren di sini. Itulah yang sangat saya apa namanya mau dan saya juga harapkan, karena masya Allah waktu itu kan apa namanya sedang membutuhkan untuk pembangunan pesantren putri juga di sini, madrasah juga yang lainnya begitu. Namun tidak waktu itu tiba-tiba ya Allah tidak menakdirkan apa yang saya harapkan gitu. Bukanlah dapat uang yang banyak, malahan dapat apa namanya itu dari pemerintah setempat dapat peringatan. Dan untuk nelayan serta orang pesisir pantai yang sedang dalam kesusahan, yang belum tahu dampak penyelundupan imigran ilegal ini, masih ada saja yang tetap mau. Karena kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini, kita takut, khawatir kepada masyarakat ini nanti akan tergiur oleh tawaran-tawaran yang ditawarkan agen-agen calo imigran gelap itu kepada masyarakat. Sementara itu adalah penyalahgunaan, penyelundupan manusia. Nah, ini yang kita takutkan oleh karena terjepitnya ekonomi nelayan di Simandulang. Kalau saya disuruh orang asing mengantar sewa kemana-mana yang tempat tertentu dikasih uang, kami tentu mau. Soalnya memang khusus itu ke cari makan kami, Pak. Kalau saya ditawarkan untuk mengantarkan orang asing dengan upah yang lumayan, ya jelas saya mau, karena saya ya butuh uang tersebut. Padahal penyelundupan imigran ilegal tidak layak dilakukan. Ada teman saya satu dari Rote, dia tidak kelihatan lama. Jadi setelah dia datang, saya tanya, di mana?
saya antar ini orang asing orang ke Australia. Jadi sebelum kita sampai di Australia, terus kita kena tangkap. Jadi saya masuk penjara 6 bulan, habis juragan 1 tahun. Ada teman saya yang ya dia istilahnya kepto, dia yang bawa itu perahu terus ke Australia terus ditangkap. Seperti barusan ini, saya dengar ada yang ketangkap. Berapa bulan lalu ada yang sempat tenggelam. Nah yang tenggelam itu juragannya saya kenal. Nah, barusan ini katanya ada ditangkap lagi di seputaran wali kota. Lewat berapa hari ada lagi yang turun. Mungkin itu bosnya. Atau mungkin perantara antara dari luar masuk ke Kupang. Ditangkap malam itu kalau salah. Pernah terjadi nelayan dari Oesapa yang bawa itu, terus terjadi apa? Perahunya terbalik dan orangnya mati. Untuk meningkatkan pengetahuan nelayan dan masyarakat pesisir pantai mengenai dampak keterlibatan dalam aktivitas penyelundupan imigran ilegal, nelayan dan masyarakat dari ujung Sumatera Utara ke ujung NTT sedang bekerja sama dalam kampanye "Aku tahu penyelundupan imigran ilegal itu salah". Untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat nelayan, agar supaya jangan mau menerima upeti atau upah jika ada tawaran daripada pendatang-pendatang asing untuk memberi pertolongan kepada mereka. Tujuan kampanye adalah untuk menyampaikan pesan kepada sebanyak mungkin nelayan dan orang pesisir pantai. Halal begitu kita sudah berikan kasih tahu nelayan semua pesisir pantai semua dari Fatu Besi, dari Oesapa, dari Fatu Besi, dari itu semua sudah kasih tahu semua. Dan kita waspada, kita kerjasama lah kalau ada begitu kita komunikasi sah. 3 pesan utama untuk nelayan dan masyarakat pesisir pantai adalah: 1. Keterlibatan dengan aktivitas penyelundupan imigran ilegal mengurangi harga diri. Kalau menurut saya ditawarkan uang, kalau menurut saya tidak mau. Karena saya merasa rugi. Walaupun 15-20 juta, saya merasa rugi, saya tidak mau. Supaya kita hidup tenang, ya bagi yang punya istri, anak, kan bisa bahagia daripada ketangkap istri sama anak susah di kemudian hari, ya kan. 2. Keterlibatan dengan aktivitas penyelundupan imigran ilegal adalah dosa. Jadi tidak mau lagi tergiur masalah harga perahu yang sampai puluhan juta ini, dan saya juga sudah mengerti juga. Tidak mau yang banyak, yang penting halal lah untuk kita makan, Pak. Dan ketiga, keterlibatan dengan aktivitas penyelundupan imigran ilegal melanggar hukum. Penyelundupan imigran ilegal itu salah karena menyalahi aturan. Karena apabila tertangkap maka akan dikenakan tindakan pidana berupa denda atau pidana penjara. Lalu, apa yang harus dilakukan jika kita melihat aktivitas penyelundupan imigran ilegal? Yang kami harapkan, secara sadar masyarakat, baik itu nelayan maupun aparat-aparat lainnya, kalau ada hal-hal seperti ini ditemukan di lapangan, langsung dilaporkan, supaya kita langsung bisa menanganinya sedini mungkin. Apabila mengetahui, mendengar, ataupun melihat warga asing yang kira-kira mencurigakan, tolong sampaikan ke pihak kami, pihak kepolisian, baik itu Polsek terdekat ataupun Polres Sukabumi langsung, karena membantu terhadap penyeberangan atau transit orang asing yang mungkin tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen resmi, itu adalah melanggar hukum. Dari kampanye ini, suatu hari semua nelayan dan masyarakat pesisir pantai tahu bahwa